Halo semuanya, selamat datang dan salam hangat untuk Bapak dosen dan juga rekan-rekan yang sangat saya hormati. Perkenalkan, nama saya Christine Margareta Simarmata dari Prodi Pendidikan Ekonomi A 2022. Di video kali ini, saya akan membahas terkait hubungan antara pendapatan per kapita, indeks pembangunan manusia, dan juga indeks pembangunan gender di beberapa provinsi. Nah, di video kali ini saya akan membahas 4 provinsi. Yang pertama, DKI Jakarta, Papua, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur atau NTT. Langsung saja untuk topik pertama, kita akan membahas tentang hubungan antara pendapatan, indeks pembangunan manusia, dan juga indeks pembangunan gender. Apabila kita melihat data dari keempat provinsi tersebut, kita dapat melihat pola yang cukup konsisten, bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita, maka semakin baik hidup masyarakat. Nah, langsung saja untuk provinsi yang pertama, kita masuk kepada DKI Jakarta. Pendapatan per kapitanya yaitu 6,5 juta per bulan. Masyarakat di Jakarta secara umum memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan juga peluang kerja. Indeks pembangunan di Jakarta yaitu mencapai 82,5, yang tertinggi di antara semua provinsi. Dan juga indeks pembangunan gender termasuk yang tertinggi di antara keempat provinsi, yaitu mencapai 91,3, yang menunjukkan bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan relatif cukup baik untuk Provinsi DKI Jakarta. Hal ini mencerminkan bahwa pembangunan yang didorong oleh kekuatan ekonomi dapat berdampak juga pada aspek sosial, terutama memberikan kesempatan pada perempuan untuk berkembang secara merata. Berbeda jauh dengan Papua, di provinsi ini pendapatan per kapitanya hanya sekitar 2 juta per bulan. Dan indeks pembangunan manusianya menjadi paling rendah, yaitu 62,4. Dan indeks pembangunan gender Papua masih tertinggal, yaitu sekitar 84,2. Ini menggambarkan bahwa masyarakat Papua masih menghadapi banyak tantangan mendasar dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam mendapatkan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga keadilan gender. Kondisi geografis yang sulit dan terbatasnya infrastruktur menjadi faktor utama yang menjadi penghambat. Kita geser ke provinsi berikutnya, yaitu Jawa Barat. Jawa Barat berada di tengah-tengah, pendapatan per kapitanya mencapai 3,4 juta per bulan, dengan indeks pembangunan manusianya 73,9 dan indeks pembangunan gendernya 89,0. Ini menunjukkan bahwa meskipun belum sebaik Jakarta, Jawa Barat telah menunjukkan kemajuan yang stabil. Hanya saja, tantangan yang dihadapi lebih berkaitan dengan pemerataan antara daerah perkotaan seperti Bandung dan Bekasi dengan daerah pelosok seperti Garut Selatan ataupun Sukabumi Utara. Kita masuk ke provinsi terakhir, yaitu Nusa Tenggara Timur atau NTT, mencatat pendapatan per kapita mencapai 2,3 juta rupiah per bulan, dengan indeks pembangunan manusianya 70,2 dan indeks pembangunan gender 86,5. Meski lebih baik dari Papua dalam beberapa aspek, NTT masih menghadapi masalah serupa, yaitu dalam keterbatasan infrastruktur, tenaga pengajar, dan juga tenaga kesehatan, serta dalam beberapa daerah, budaya patriarkinya cukup kuat. Dari keempat provinsi ini, kita bisa simpulkan bahwa pendapatan per kapita memiliki kaitan yang cukup erat dengan capaian pembangunan manusia dan pembangunan gender. Namun, faktor lain seperti geografis, budaya lokal, dan kebijakan daerah juga ikut menentukan keberhasilan dalam pembangunan secara menyeluruh. Ketika kita bicara tentang pendapatan, yang kita maksud bukan hanya soal uang yang diterima, tetapi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, karena dua aspek ini merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas hidup masyarakat. Nah, di DKI Jakarta, dengan pendapatan yang tinggi, masyarakat memiliki banyak pilihan. Anak-anak bisa mengakses sekolah dengan fasilitas yang lengkap, guru yang profesional, bahkan bisa mengikuti les tambahan atau kegiatan di luar sekolah. Dari sisi kesehatan, rumah sakit modern dan klinik berkualitas mudah ditemukan, bahkan di tingkat kelurahan. Namun, di Papua dan juga Nusa Tenggara Timur, kondisi ini sangat berbeda. Di banyak wilayah, sekolah masih dalam kondisi minim fasilitas, bahkan ada yang masih belajar dalam bangunan darurat. Akses ke guru profesional pun terbatas. Di bidang kesehatan, banyak daerah yang tidak memiliki puskesmas atau tenaga medis yang cukup. Beberapa masyarakat harus berjalan jauh berjam-jam hanya untuk mendapat layanan kesehatan dasar. Nah, di Jawa Barat sendiri menunjukkan kondisi yang lebih meragam. Di daerah seperti Bandung, Depok, atau Bogor, layanan pendidikan dan kesehatan sudah sangat baik. Tapi begitu masuk ke daerah-daerah seperti Cianjur Selatan atau bagian timur Garut, akses tersebut mulai terbatas. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan bukan hanya antar provinsi, tetapi juga ada di dalam provinsi tersebut.
Kesimpulannya, kesenjangan pendapatan menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan fasilitas publik yang seharusnya menjadi hak dasar dari setiap warga negara, dan jika ini dibiarkan, akan muncul generasi yang tidak mendapatkan kesempatan yang adil untuk maju. Perempuan adalah bagian penting dari pembangunan, tapi sayangnya di beberapa daerah, peran perempuan masih belum sepenuhnya dihargai secara setara. Hal ini tercermin dari indeks pembangunan gender yang masih rendah di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Ketika perempuan tidak mendapatkan akses pendidikan yang secara setara, mereka akan kesulitan bersaing di dunia kerja. Hal ini berdampak pada pendapatan keluarga, ketergantungan ekonomi, dan pada akhirnya menurunkan kualitas hidup anak-anak mereka. Selain itu, perempuan yang tidak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai akan lebih rentan mengalami masalah saat hamil, melahirkan, maupun dalam mengurus anak-anak mereka. Di sisi lain, daerah yang mampu mendorong perempuan untuk lebih aktif baik dalam ekonomi, pendidikan, maupun pemerintahan cenderung mengalami kemajuan lebih cepat dan lebih merata. Perempuan terbukti bisa menjadi pemimpin di komunitas penggerak UMKM hingga pelopor dalam kegiatan sosial. Maka dari itu, memperbaiki indeks pembangunan gender bukan hanya soal kesetaraan, tetapi juga tentang mempercepat pembangunan yang berkelanjutan. Karena perempuan yang berdaya akan membangun keluarga yang lebih sehat, anak-anak yang lebih cerdas, dan masyarakat yang lebih tangguh. Melihat kondisi yang ada, diperlukan kebijakan yang hanya tidak fokus pada angka ekonomi, tetapi juga berpihak pada pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa langkah atau usulan yang dapat diambil yaitu, yang pertama, pemerataan anggaran pembangunan antar wilayah, khususnya ke daerah-daerah yang tertinggal seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur. Fokusnya pada pembangunan sekolah, puskesmas, dan infrastruktur dasar. Yang berikutnya, pemberian beasiswa afirmatif untuk perempuan di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, agar mereka punya akses yang sama dalam pendidikan tinggi, terutama di bidang-bidang strategis seperti kesehatan, teknologi, dan juga kewirausahaan. Yang berikutnya, pelatihan dan pendampingan usaha kecil untuk perempuan, agar mereka bisa menjadi pelaku ekonomi yang tidak bergantung pada penghasilan suami maupun keluarga. Yang berikutnya, penguatan layanan kesehatan berbasis komunitas seperti posyandu dan klinik ibu anak dengan tenaga medis perempuan yang diberdayakan dari masyarakat setempat. Dan yang terakhir, mendorong perwakilan perempuan dalam pemerintahan desa dan pengambilan keputusan publik. Karena suara perempuan penting dalam menentukan arah pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, itu dia pembahasan lengkap kita kali ini mengenai hubungan antara pendapatan per kapita, indeks pembangunan manusia, dan indeks pembangunan gender di beberapa provinsi di Indonesia. Kita sudah melihat bahwa pembangunan yang berfokus pada angka ekonomi saja tidak cukup. Pemerataan, keadilan, kesetaraan harus menjadi bagian dari strategi besar pembangunan nasional. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan dan membangun perspektif baru dan menjadi bahan diskusi yang bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tetap semangat dan mari bersama-sama kita dorong Indonesia yang lebih maju, merata, dan adil untuk semua.